Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang elastisitas dan hukum Hooke. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Nah, sering dengar ya kata-kata elastis itu yang kayak apa sih? Ya, elastis itu yang gampang ditarik, misalnya seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di materi ini. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Jadi intinya kalian harus bisa tahu elastisitas itu apa, kemudian aplikasi dalam kehidupan itu seperti apa sih gitu. Oke, kita bahas dulu dari judulnya. Elastisitas. Oh, tadi yang namanya elastis itu contohnya kayak karet, pegas gitu. Jadi yang dimaksud dengan elastis itu apa sih? Simpelnya, bahasa simpelnya. Jadi kalau elastis itu benda, sifat dari benda yang kalau misalnya dia bisa balik lagi ke bentuk semula, kalau gayanya dihilangkan. Maksudnya gimana? Contohnya nih di gambar nih. Ada pegas yang awalnya panjangnya cuma segitu. Nah, ketika ditarik dia nambah panjang. Ketika tarikannya dilepas, ya dia balik lagi ke bentuk semula. Nah, itu yang dinamakan dengan elastisitas. Oke, lanjut. Nah, di elastisitas itu ada beberapa besaran. Yang pertama yaitu tegangan. Apa sih tegangan? Jadi tegangan itu perubahan bentuk benda karena gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, perubahan bentuk itu ada 3. Ada yang rentangan, ada geseran, ada mampatan. Bisa dilihat dari gambar anak panahnya ya. Yang namanya rentangan ya berarti dia bertambah panjang. Sedangkan geseran dia bertambah panjang tapi juga dia geser. Sedangkan mampatan kebalikan dari rentangan. Jadi dia makin mampet gitu. Jadi kalau pegas itu ditekan, itu namanya mampatan. Kalau rentangan pegasnya ditarik. Nah, itu ya. Nah, perubahan dari bentuk benda kalau misalnya dia dikasih gaya itu namanya tegangan. Bagaimana cara mencari tegangan? Nah, cara mencari tegangan nih ya, sama seperti rumus dari tekanan. Jadi gaya dibagi dengan luasnya. Oke. Besaran yang kedua itu regangan. Apa sih regangan? Nah, regangan itu intinya dia bertambah panjang. Seberapa bertambah panjang sih dia, seberapa meregang sih dia gitu. Jadi regangan kalau misalkan ada suatu pegas nih dari gambar ini ya, misalnya panjangnya awalnya cuma segini. Ketika dia dikasih beban, oh panjangnya nambah panjang nih segini. Artinya dia memiliki perubahan panjang segini kan. Nah, yang namanya regangan itu perbandingan antara perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Itu namanya regangan. Lanjut. Besaran yang ketiga yaitu modulus elastisitas atau nama lainnya modulus Young. Apa sih modulus Young? Jadi modulus Young atau modulus elastisitas itu perbandingan antara tegangan dan regangan gitu. Jadi tegangan, tadi kan tegangan. Tegangan itu F per A. Regangan itu delta R per L0. Nah, modulus elastisitas itu lambangnya bisa E, bisa Y. Itu perbandingan tegangan dan regangan. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, modulus elastisitas itu tergantung dari bahan si bendanya itu sendiri. Jadi mereka memiliki modulus elastisitas yang berbeda-beda. Lanjut. Contohnya, oke, contoh. Di sini ada besar tegangan yang dilakukan pada seutas kawat logam adalah 2 kali 10 pangkat 6. Jika panjang kawat 4 meter dan modulus elastisitasnya 2,5 kali 10 pangkat 8, tentukan pertambahan panjang kawatnya. Oke, kita selesaikan ini. Diketahui di sini ada apa? Besar tegangan. Oh, tegangannya segini nih. Berarti besar tegangannya, simbolnya seperti itulah. Kita hapus dulu deh. Oke, besar tegangannya 2 dikali 10 pangkat 6. Kemudian panjang kawatnya
Berarti L0 ya. L0-nya 2 dikali 10. Salah ding. Oke. Nah, panjang kawatnya tadi nih ya, 4 ya. Panjang kawatnya 4. Nah, modulus elastisitasnya E-nya itu 2,5 dikali 10 pangkat 8. Tuh, mohon maaf ini udah nggak peka tulisannya. Nah, yang ditanya berapa sih perubahan panjang, pertambahan panjang? Berarti delta L-nya berapa gitu kan? Delta L. Delta L-nya berapa gitu ya. Kita jawab deh. Tadi kan modulus elastisitas itu tegangan dibagi dengan regangan. Nah, tegangannya kan udah diketahui nih di soal. Tegangan ya udah tegangan aja. Regangan yang kita ubah menjadi delta L per L0. Nah, berarti persamaan ini menjadi tegangan dikali L0 dibagi delta L. Gitu ya. Nah, masukin deh. E-nya berapa? E-nya 2,5. 2,5 kali 10 pangkat 8. Kemudian tegangannya 2 dikali 10 pangkat 6. L0-nya 4. Maaf ya, tulisannya acak-acakan, pulpennya nggak peka. Bagi delta L. Berarti ini 2,5 kali 10 pangkat 8 sama dengan, berarti ini 8 kali 10 pangkat 6. Dibagi delta L. Berarti delta L-nya tinggal dibagi ya. 2,5 kali 10 pangkat 8. Salah dong. Penghapus. Kebalik ya, berarti 8 harusnya. 8 kali 10 pangkat 6 dibagi 2,5 kali 10 pangkat 8. Dah, nanti dihitung aja hasilnya ya. Yang penting rumusnya paham. Ya, jadi modulus tadi ada 3 besaran. Yang pertama yaitu tegangan. Tegangan itu gaya dibagi luas penampang. Kemudian regangan. Regangan itu perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Dan yang terakhir ada modulus elastisitas, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan. Oke, lanjut. Nah, ini hukum Hooke. Apa sih hukum Hooke gitu? Jadi hukum Hooke itu intinya bilang kalau besar gaya tarik atau gaya tekan yang diberikan pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Jadi logikanya kalau kalian punya pegas, nariknya pelan dengan nariknya kencang, maka mana yang akan lebih panjang? Nah, yang ditarik kencang. Kenapa? Karena tadi ya, jadi pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, di sini ada konstanta K. K itu apa? K itu tetapan pegas. Kenapa harus ada tetapan pegas? Karena kan pegasnya tergantung bahannya apa. Pegasnya tergantung besarnya seperti apa. Jadi pegas beda-beda. Misalkan ada 2 buah pegas. Yang satu pegasnya kecil, yang satu pegasnya besar. Kalau kalian kasih gaya yang sama, belum tentu pertambahan panjangnya sama. Kenapa? Karena tetapan pegasnya berbeda. Nah, jadi intinya hukum Hooke itu ya, gaya sebanding dengan pertambahan panjang. F sama dengan K dikali delta X. Lanjut. Oke, di sini kalau misalkan dibuat grafik, hukum Hooke itu akan seperti ini. Jadi bentuknya garis lurus panjang. Karena F itu kan sebanding dengan delta X. Nah, untuk energi potensial pegas itu luas di bawah grafik ini. Nah, luas di bawah grafik ini energi potensial pegas. Ini kan membentuk gambar apa? Segitiga. Alasnya dari sini ke sini sebesar delta X, ya kan? Dari sini ke sini tingginya F.
Cara mencari luas segitiga. EP itu luas grafiknya ya, berarti luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya delta X, tingginya F. Boleh begini saja atau boleh kita uraikan lagi. F itu di hukum Hooke tadi apa? K dikali delta X, berarti setengah dikali delta X dikali K dikali delta X. Jadi setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah ini energi potensial pegas setengah Kx kuadrat gitu. Oke, kita bahas lagi. Nah di sini ada percobaan menggunakan pegas yang digantung menghasilkan data sebagai berikut. Nah contohnya ini ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan ketiga. Yang ditanya tetapan pegasnya berapa? Nah, tadi di hukum Hooke itu kan bilang bahwa F itu sama dengan K dikali delta X. Lagi deh. F sama dengan K dikali delta X. Berarti kalau untuk mencari K, ya tinggal F dibagi delta X. Boleh mau pakai percobaan yang mana saja. Misalkan percobaan yang pertama. Percobaan pertama itu F-nya 88. Aduh. Delta X-nya 11 cm. Berarti 11 kali 10 pangkat min 2 meter. 88 bagi 11. Dapat 8. 10 pangkat 2-nya naik ke atas ya. Jadi 800 Newton per meter. Seperti itu. Cobaannya yang A. Boleh pakai percobaan yang kedua sama aja. Berarti 64 dibagi 8 gitu. Lanjut. Sini ada. Dengan dikenai gaya sebesar 40 Newton, pegas meregang 40 cm. Besar energi potensial jika diregangkan 40 cm adalah, oke, diketahui di sini gaya F. F-nya 40 Newton. Akan meregang delta X-nya sebesar 40 cm. Kalau misalnya meregangnya delta X1 ya, meregangnya 60 cm, berapa energi potensialnya katanya? EP-nya berapa? Kalau delta X-nya 60 cm. Nah, cara mencari EP itu kan rumusnya apa tadi? Setengah K dikali delta X kuadrat. Delta X-nya kan udah ada nih 60 cm, berarti K-nya belum ada. Nah, K-nya kita cari dulu. Dari mana? Dari yang ini. Nah, tadi kan F itu sama dengan K dikali delta X. Berarti K sama dengan F dibagi delta X. F-nya 40. Delta X-nya 40 cm. Berarti 40 juga. Aduh. 40 dikali 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat 2 ya. Atau 100. Udah dapat nih Kak-nya. Kita substitusi deh ke sini. Berarti setengah K-nya 100. Delta X-nya pakainya yang 60. Karena dia mintanya 60 ya. 60 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini kurung ya. Berarti ini 50 dikali 36 dikali 10 pangkat min 4. Oke, 36 kali 5. 18 Joule. Seperti itu. Oke, jadi tadi ada 3 ya. Ada 4 besaran. Ada 5 nih. Yang pertama tegangan. Tegangan itu gaya dibagi luas. Kemudian regangan delta R per L0. Kemudian modulus elastisitas berarti perbandingan antara tegangan dan regangan. Kemudian ada hukum Hooke. Hukum Hooke itu gaya sebanding dengan pertambahan panjangnya. Berarti F sama dengan K dikali delta X. Dan terakhir yaitu energi potensial pegas. Yaitu setengah dikali K delta X kuadrat.
Oke, cukup sekian penjelasan tentang elastisitas, nanti akan dibahas lagi tentang susunan pegas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.